Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Di majelis taklim yang mulia ini, majelis taklim kajian tahlim Harunia, pembukaan Quran yang dipimpin oleh Ibu Haja Iba Laila, dan acara ini disiarkan oleh channel YouTube Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia. Kajian Al-Quran ini kita mulai. Marilah kita dengarkan dulu lantunan selawat yang dipimpin oleh Ibu Haja Ramla di bawah pengajian Ahwatul Muslimah. Untuk ibu-ibu yang cantik pada hari ini, kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, tub alaina. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, tub alaina. Tainaka bil faqri ya zal ghina, wa anta ladzi azamu sina. Illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, tub alaina. Man fil ghina ahadum mislukum, wa fil faqri la usbatun minna. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, tub alaina. Wa autana kulla fadlin asa yadmul ladzi minal awwastana. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, tub alaina. Faya Rabbi salli ala al-Mustafa salatan takunu ridaan lana. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, tub alaina. Wa ya Rabbi sallim ala man ala salam
takunu amana lana. La ilaha illallah, Allah Allah. La ilaha illallah, tub alaina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama tadi lantunan selawat yang dibawakan oleh Majelis Taklim Pengajian Ahwatul Muslimah. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kajian taklim Al-Quran yang dipimpin oleh Ibu Guru kita, Ibu Ustazah Iva Laila. Untuk Ibu Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kembali ramai lagi ya. Mudah-mudahan berikutnya lebih ramai lagi Bu ya. Amin. Ya, karena insya Allah salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada kekasih Allah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih kepada jamaah akhwatul muslimah atas lantunan salawat-salawatnya yang merdu. Mudah-mudahan bertambah keberkahan kehadiran kita pada pagi ini. Amin. Juga yang saya muliakan seluruh jamaah yang sudah menyempatkan jadi meracu atau apa camane ngatasinya, bahkan nanti ada kita lantunkan senandung zaman dulu. Tapi saya mau ngajak ibu-ibu membetulkan, karena kita ini kajian Quran, saya mau ajak 5 menit untuk membetulkan bacaan Quran kita melalui surah Al-Fil. Al-Filnya tadi udah ditandai ibu-ibu soleha, tapi insya Allah hafal ya. Jadi kita mau ingatkan kembali tentang lagu, tartil dan juga hukum-hukum tajwidnya. Habis itu baru kita masuk tema merajuk jiwa ya. Ibu pendek tongkeng ya. Sekarang alfil dulu ya. Udah siap alfilnya? Mudah-mudahan suara kita bagus pagi-pagi ini. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Bu, auzubillah, bismillah bisa ya? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surah Al-Fil. Lagu yang pertama naik ya. Alam tara, dengarkan dulu, dengarkan nanti ibu ikut ya. Enggak apa-apa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuh, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naik ya, jadi ujungnya itu yang naik ya. Lagu yang kedua datar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tuh, 2, 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Supaya dapat lagu ketiganya ya. Ulang lagi ya. Alam yaj'al, tuh 2, 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, langsung ditutup lagu ketiga. Nada yang ketiga turun gitu. Wa awsala alaihim tayran ababil. Tuh, 2, 3. Wa awsala alaihim tayran ababil. Naik lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tuh, 2, 3. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, ini karena sudah habis, langsung kita lagu ketiga. Sebenarnya kan lagu kedua datar, tapi langsung kita potong lagu ketiga. Faja'alahum ka'asfim
ma'kul. Ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, mudah kan? Mudah enggak? Mudah banget ya. Ya, bismillah ya. Kita ulang lagi. Satu dari awal sampai akhir sama-sama. Wahid, itsnin, tsalatsa. Sama-sama. Lahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik nadanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Datar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Turun. Wa arsala alaihim tayran ababil. Naik lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Langsung nada ketiga. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, boleh dua orang ya, satu perempuan, satu akhwat, satu itu satu-satunya the only one ya Pak Umar. Ya Pak, ibu-ibu loh nyoba satu ya. Siapa nak nyoba? Ibu akhwatul muslimah ada yang mau nyoba? Ibu Jum satu ya, Bu Jum. Nah. Ini anak tolong kasih mic Bu Jum loh. Bu Jum yang nomor 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'al ashabil fil. Alam yad'al kaidahum fi taslim. Wa arsala alaihim tarayran ababil. Tarminhim bihijaratim min sijil. Faja'allahum kaifil maslul. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في التضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Cuma asal berani ya. Ya, anu kan di kepala kau. Kepala. Di kepala dia tuh. Balik sayangku, balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Sebentar Kak No. Siapa? Mau dia. Madu, Helia berani kita belajar. Halo, tes bisa nih? Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Baik, terakhir kita sama-sama ya, nanti insya Allah kajiannya kurang lebih 15 menit saja ya. Sekarang sama-sama lagi, tetap walaupun kita nih berlagu, bertartil, tapi hukum-hukum tajwidnya wajib untuk kita perhatikan. Ya, kita tahu sekali lagi sampai akhir. 1, wahid, isnin, salasa. A'udzu sama-sama. Lahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik nadanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Datar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Turun. Wa arsala alaihim tayran ababil. Naik lagi. Ta'mihim bihijaratin min sijil. Langsung lagu ketiga turun. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Nanti ada segmennya kita khusus mengkaji makhraj dan tajwidnya. Sekarang kita cuma mengingatkan lagu ya. Baik, terima kasih Bu Ibu. Sekarang kita lanjut tentang kajian yang saya janjikan tadi. Tentang apa Ibu Soleha? Khaju atau bahasa kita? Iya. Baik, ini penting sekali kita untuk memahami tentang fenomena meraju yang menjadi satu hal yang
sering mendatangi oleh khususnya bapak-bapak, ibu-ibu di usia lanjut 50, 60, 70 ya. Kalau dibilang ini suatu penyakit bisa juga ya. Karena nanti dampaknya adalah cukup fatal dan parah ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ya. Nah, itu nanti penangkalnya. Ibu Soleha, apa sih merajuk itu? Apa Bu, menurut Ibu Bu, merajuk Bu? Saya kalau ceramah atau diskusi selalu ngelibatkan, tidak hanya saya aja satu arah. Saya pengen juga menggali dari ibu-ibu kayak ngaji tadi itu. Saya libatkan juga ibu-ibu, ada 4-5 orang yang ikut ya. Nanti wow, yang sama-samanya ramai. Apalah merajuk tuh? Tersinggung. Orang tak boleh salah sikit, langsung menarik diri. Ibu yang sana apa Bu? Merajuk Pak Umar. Keinginannya tidak penuhnya dia marah, dia tersinggung. Apalagi tak berkenan di hati. Tidak cocok antara yang dia inginkan, yang diharapkan dengan kenyataan. Tidak sesuai. Merajuklah dia. Jadi merajuk ni ngapa? Menarik diri keluar dari grup. Merajuk gak tuh? Berhenti ya, berhenti dari kegiatan. Nah tuh. Bahkan Bu, yang lebih sedih lagi nanti. Bahkan yang lebih sedih lagi itu Bu, ada lagu senandung. Pasti Bu tahu nih. Lagu senandung zaman dulu tentang orang merajuk. Nah, ingat dah Bu lagunya Bu. Saya buka-buka tadi malam nih supaya ada kenang-kenangannya ya. Lagunya gini. Patahlah hatiku. Ada dah Bu? Ini lagu zaman dulu nih. Lagu saya pun belum lahir. Membawa derita, merajuklah diri, merajuk diri tak tentu haluan. Orang merajuk Bu sedih Bu, tak tentu haluan Bu, sedih aja kesana kesini tak jelas. Sedih tak merajuk nih Bu? Ini ada ke Bu, sampai lari-lari terbirit-birit ke hutan nih Bu. Patahlah hati, teruslah merajuk, merajuklah sampai, merajuk sampai ke hutan belukar. Sedih lah Bu, ya Allah. Sedih merajuk sampai masuk ke hutan belukar. Saya sedih dengar ya. Nah, jadi itulah Bu, satu perasaan sedih, satu perasaan patah hati yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, jadi saya mau kaji ini nih bagi ibu-ibu yang sudah terserang penyakit merajuk supaya bisa mengobatinya ya, atau bagi yang belum kena penyakit merajuk supaya bisa melakukan pencegahan. Karena ini penyakit Bu, sedih sampai tunggang langgang tak tentu wudu, sampai masuk ke hutan gara-gara merajuk, sampai meninggalkan keluarga, sampai meninggalkan suami dan anak-anak. Kalau semangat sih Hel. Nah, ibu-ibu soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Apa saja sih? Ya, nanti baru tadi ayatnya itu ya, surah Al-Alqaf. Dengarlah Bu. Apa dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari orang mudah tersinggung, mudah patah hati, mudah merajuk. Nah, jadi tadi itu ibu-ibu ngaji, ibu bersolawat, ibu hadir di majlis taklim, sebenarnya itu obat mujarab bagi hati yang gampang merajuk. Jadi makanya di sini saya lihat ibu ini segar-segar, ibu ini ceria-ceria, karena insya Allah terhindar dari penyakit merajuk ya.
Yang pertama, coba serius Bu ya, supaya kita tidak kena. Yang pertama, sakit merajuk, tersinggung, pendek tongkeng atau menghilang dari komunitas kita. Pertama, dapat merusak pergaulan, dapat menjauhkan kita dari teman-teman, dari sahabat, dan kita susah bergaul. Nah, maka bagus tak merajuk Bu? Ya, jadi tidak usah kita pelihara. Halo, tenang sebentar. Ya. Jadi kita akan kesulitan karena begitu ada orang ngomong keras sedikit, rasa-rasa kita yang kena bahas. Ada orang bahas tentang masalah sholat, tak ada sholat, rasa-rasa nyerang diri kita sama keluarga kita, padahal tidak ada. Orang bahas masalah harta, rasa-rasa menghina kita. Orang bahas masalah sekolah, rasa-rasa nyindir kita, padahal tidak ada, itu hanya baper atau perasaan. Ya, jadi hindarkanlah perasaan-perasaan buruk tersebut, ya, kendalikan. Yang kedua, ini dampaknya dulu. Orang yang terserang penyakit merajuk, ya, dia tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi menangis itu memang bagus, tapi menangis karena Allah, menangis karena peduli dengan lingkungan. Tapi menangisi secara berlebih-lebihan, tidak tentu arah tadi, menangisi nasib diri sehingga pilu sedih berlarut-larut, itu tidak baik. Di samping nanti batin kita juga perih, lama-lama akan berpengaruh kepada badan dan kesehatan. Nah, datang sajalah ke karunia, datang saja ke pengajian, datang saja ke selawatan, insya Allah hati kita akan terhibur. Hiburan terbaik itu adalah majelis ilmu, majelis taklim itu adalah hiburan terbaik bagi hati yang berduka, bagi hati yang gampang merajuk, ya. Yang berikutnya, tidak dapat menemukan kelebihan diri. Ibu, kullu syai'in maziyah, semua orang itu punya kelebihan, dan tidak semua kelebihan orang itu bertumpu pada satu diri orang. Ibu Umi Sophia punya kelebihan, Ibu Alia punya kelebihan sendiri, Ibu Aida punya kelebihan sendiri, Ibu Kartini punya kelebihan sendiri, Ibu Zainab punya kelebihan sendiri. Ibu-ibu yang lain ini punya kelebihan masing-masing yang beda-beda. Ya, jadi syukuri setiap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Dede Jamil punya kelebihan sendiri, Mak Nur, Kak Nur punya, Ibu Nur punya kelebihan sendiri, ya. Itu double nur nih, double nur kuadrat, ya. Masing-masing punya kelebihan. Apalagi Bu Jum juga punya kelebihan. Ibu Pit, habis pula waktu nih nyebut satu-satu, ya. Helmia juga punya kelebihan, rajin, ya. Helmia ini rajin. Tadi siapa yang ngambil kopi nih? Beliau, ya. Cuma suaranya tahan sedikit, ya. Ya, jadi kalau kita tidak punya atau mampu mengendalikan sifat merajuk, niscaya kita mampu melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Bayangkan tadi Ibu Zainab bisa secara spontan membawa acara atas permintaan saya. Itu tidak semua orang. Yang ada orang bergegar lutut, betul Bu? Nah, jadi Ibu Zainab syukuri kelebihan yang Allah berikan itu. Nah, jadi kalau kita tidak gampang merajuk, kita bisa melihat, oh aku memang tak bisa itu, tapi insya Allah saya bisa atau berjuang bisa yang lainnya. Allahu Akbar, ya. Jadi semua ibu-ibu nih coba kenali, kontemplasi, renungkan apa ya kelebihan yang Allah beri padaku. Pasti ada, dikembangkan, ditingkatkan. Itulah bukti kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya Pak Umar bisa baca Al-Quran, maka Pak Umar wajib mengasah diri mewujudkan kemampuan baca Qurannya, yaitu bisa menjadi imam. Jadi imam standby, siap gitu kan. Kalau misalnya orang ngajak berjamaah, siap menjadi imam. Nah, itu kita mensyukuri karena tadi baca Qurannya bagus gitu ya. Jadi lihatlah, jangan aku nih mana ada apa-apa, aku nih kucing kurap, aku nih pocak buruk, makin dihina-hina diri itu ya. Maka dirinya makin
terpuruk. Itu bukannya tawadhu, Bu. Ibu ngata-ngata diri ibu tuh, itu ibu sudah menghina diri ibu. Ibu sudah menghina ciptaan Allah, menghina diri sendiri, karena diri sendiri adalah ciptaan Allah. Aku nih buruk, tak sama dengan orang. Aku nih begini, jangan. Lihatlah, alhamdulillah, aku ini sehat walafiat. Aku ada kelebihan yang Allah anugerahkan, maka akan aku tingkatkan. Jadi menghina diri itu tidak identik, tidak sama dengan tawadhu. Tawadhu itu sikap batin, rendah hati. Tapi kalau menjudge diri, ngata-ngata diri atau ngata anak-anak gitu, kau ni bodoh bala, kau ni buruk lantak, kau ni pesek bengek, itu tidak boleh. Itu sama dengan menghina ciptaan Allah. Baik diri kita sendiri, aku kan bukan menghina orang, aku kan menghina diri aku seorang. Itu sama juga diri kita adalah ciptaan Allah, ya. Jadi jangan sekali lagi, Bu, ya, menghina diri kita, tapi kita mensyukuri setiap capaian-capaian, kelebihan-kelebihan yang Allah. Siapalah yang akan menghargai diri kita ini kalau bukan diri kita seorang dulu. Kalau diri kita sudah tidak menghargai diri kita, jangan harap orang lain akan lebih-lebih lagi. Mang kau memang kucing kurap, mang kau mang bodoh bala, tinggal orang ngecape lagi, meneruskan, ya. Kita hormati awalnya diri kita, maksudnya kita syukuri segenap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian rasa merajuk juga dapat menimbulkan perasaan tertekan, rasa tidak sempurna, rasa serba kekurangan, rasa serba hina, rasa itu tidak boleh, ya. Jadi ini pengajian atau kajian hari sangat penting sekali karena dapat menolong insya Allah bagi kita yang sudah punya bakat-bakat untuk merajuk itu, maka dapat kita atasi. Kalau ada gejala-gejala itu cepat kita bagaimana cara memperbaikinya. Ya, nah berikutnya adalah cara mengatasinya. Ya betul, istighfar, zikir salah satunya, ya. Yang pertama, supaya kita tidak gampang merajuk, kita belajar memahami karakter orang di sekitar kita. Nah, kita kan berteman nih di pengajian-pengajian mingguan kita, pengajian-pengajian bulanan atau di mana-mana. Nah, itu orang punya karakter-karakter masing-masing. 500 orang teman kita, maka 500 karakter macam-macam. Jadi, kita pahami aja. Ibu, orang tidak mungkin akan kita bentuk, akan kita paksakan sesuai dengan kemauan kita. Bisa enggak? Saya pengen kalau ibu ini begini, enggak mungkin, Bu. Jadi supaya kita enggak stres menghadapi orang yang macam-macam ragam ini, ya udah biarkan aja, kita pahami aja dia. Nah, nanti kalau harus kita tegurkan, tegur dengan cara yang baik, ya. Kita doakan, ya kita doakan. Karena kita tidak bisa kalau 500 orang beragam, macam saya punya murid ribuan di sekolah kan, macam mana saya akan menyesuaikan dia sesuai kemauan kita. Ya kita ajar saja, kita tegurkan kalau salah, kita didik, kita doakan. Nanti dia ini bukan hidupnya cuma hari ini dia nak bagus 100%, bukan. Orang ini akan berkembang terus. Ya apalagi kalau misalnya siswa, mahasiswa kan, dia akan hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi dia akan berkembang. Jadi kita arahkan saja, ajarkan saja, pahami saja. Saya pahami, saya coba. Nah, macam tadi saya bisa menyebutkan karena saya udah 20 tahun nih bergaul nih. Saya berusaha untuk mengenal nama-nama mereka, nama-nama jamaah, nama-nama murid saya gitu. Saya pahami karakter-karakter. Kalau udah rata-rata bagus, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya di sekolahan itu ada saja 2-3 orang itu saya catat nama-namanya. Selalu saya setiap masuk kan, setiap minggu saya sapa, saya tanya, saya ini kan ada hubungan personal. Jadi saya tidak bisa ngubah dia, sihir dia jadi orang alim, saya pun belum tentu kan. Saya mau ubah dia jadi, tidak bisa. Jadi nanti insya Allah pahami saja, pelan-pelan ditegurkan, dididik, diarahkan. Jadi kita tidak bisa mengubah orang, tapi diri kita lah yang kita ubah untuk memahami orang lain. Pahami, bersabar dengan kondisi-kondisi yang macam-macam. Orang itu punya latar belakang masing-masing. Ada yang di rumahnya ada beras, ada di rumahnya ada kopi gula, ada di rumahnya ada TV, ada wifi. Tapi ada juga orang di rumahnya tidak jelas nih hari ini masak apa. Jadi kalau dia gusar, kalau dia galau, kalau dia apa, ya wajar gitu ya. Jadi enak Bu hidup nih kalau kita mencoba memahami
orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang sesuai kehendak kita, tapi kitalah yang berusaha memahami orang lain. Jadi kita tidak gampang merajuk. Ngapa tadi dia buang muka aku, membuang muka ketemu aku. Oh mungkin dia anaknya lagi ada masalah. Oh mungkin laki dia masuk rumah sakit. Oh mungkin anaknya tuh sedang berjuang. Gitu. Jadi enak Bu. Masa aku nih udah tua, masa aku nih ustazah, tapi dia tak negor aku. Memang kurang ajar. Itu nyakitkan diri sendiri. Itu dibuang Bu ya. Ini pokoknya bahagialah Ibu hari ini nih, balik nih bahagia sekali karena udah tahu cara menghindari penyakit merajuk. Yang kedua, positive thinking, yaitu berpikiran positif, selalu positif, termasuk dengan diri kita. Insya Allah, misalnya saya ini Ibu Zainab, Insya Allah Zainab bisa. Kita sugesti diri kita, Zainab bisa bawa acara walaupun mendadak, Zainab bisa ngaji walaupun spontan. Gitu, disupport, disugesti. Nah, dikatakan yang bagus-bagus dengan diri kita. Insya Allah Ifa Laila hari ini dapat rezeki nih. Entahlah rezeki berapa banyak, berapa besar ya. Insya Allah gitu. Insya Allah Allah akan menganugerahkan rezeki. Insya Allah Allah akan memberikan kesempatan-kesempatan yang baik. Itu namanya kalau bahasa kerennya tuh afirmasi, kemudian positive thinking, atau bahasa kampungnya apa ya? Ngatakan yang bagus-bagus. Ya, mohon kepada Allah yang baik. Insya Allah akan dapat rezeki. Insya Allah akan telinga nih akan mendengarkan kabar-kabar yang baik. Ya, lidah nih Insya Allah hari ini akan makan nyaman, akan makan yang bergizi karena ada undangan hari ini ya nak. Ada undangan makanlah daging. Jadi rezeki Allah itu Maulid banyak makan daging. Ya, yang ketiga, nah ini belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, apalagi Bu kalau Ibu punya anak cucu, nggak bisa Bu. Misalnya kita nak ngomong akhlak nih, Allah akhlak orang zaman dulu bagus-bagus, adab orang zaman dulu bagus-bagus ya, betul. Anak-anak sekarang ini pengaruhnya banyak. Dulu tidak ada namanya HP, televisi, tidak ini pengaruh-pengaruh yang jelek-jelek itu kurang. Jadi yang dia kenal hanya mak bapak dia, keluarga dia aja. Sekarang ini orang barat sana, orang nyembah HP pun sana bisa masuk kamar dia lewat HP. Orang telanjang bulat bisa diundang masuk kamar dia lewat tontonan. Jadi tantangan anak-anak sekarang ini jauh lebih berat. Jadi ikhtiar kita pun juga lebih besar. Jadi kita mengharapkan anak-anak yang berakhlak, beradab, tentu kita ajarin, tentu kita kasih tahu, tentu kita doakan, tentu kita masukkan sekolah ya. Nggak bisa kita biarkan bahwa dia nggak bisa sesuai dengan akhlak orang zaman dulu. Memang dia tidak hidup di zaman dulu. Dia hidup zaman sekarang. Anak-anak sekarang ini gampang menjawab, gampang mereaksi gitu kan, karena dia sekolah diajarkan kayak tadi, berdiskusi, berdialog, asalkan kata-katanya jangan yang kotor, jangan yang kurang ajar. Masa dia misalnya berkomentar langsung kita judge dia, ini anak durhaka nih, ini anak kurang ajar, enggak, karena memang situasinya sudah beda. Lihat aja, asal dia jangan ngomong anj, bab, enggak apa-apa, asal dia jangan ngomong kotor-kotor gitu. Ya kan sekarang nih jadi tren nih anak-anak nih, dikit-dikit ngomong itu, dikit ngomong anjing, dia ngomong itu. Itu harus ditegurkan. Kalau kayak gitu harus di stop, ini enggak bagus nak. Ngapa pula kau nih malah ngomong-ngomong itu terus, yang kamu harus. Nah, kalau kita mengkritik Bu, harus kasih solusi. Jangan ngomong jangan ngomong bab. Tapi ngomong apa ya? Ngomonglah yang baik-baik nak. Ngomong misalnya zikir, ngomong ilmu, ngomong omongan apa tuh pelajaran kau di sekolah gitu. Jadi kalau kita larang harus ada solusi. Jangan ngelarang tak boleh. Jadi hidup nih yang boleh yang mana? Jadi kalau ini tak boleh harus ada yang boleh. Babi tak boleh. Ada ikan, ada ayam, ada daging, ada sotong. Yang tak boleh kan dikit, yang boleh kan banyak. Jadi di otak kita tuh yang boleh juga harus banyak kata-kata yang boleh tuh. Yang tak boleh tadi kan kotor. Yang boleh tuh yang mana? Biar anak cucu kita paham.
Aku yang ini boleh nak, yang ini boleh cu, gitu ya. Pahami Ibu Solehah ya? Ya. Kemudian berlatih meningkatkan kesabaran. Saya yakin nih ibu-ibu di sini nih adalah orang-orang yang sabar ya. Sabar ini ada dua, Ibu Solehah. Sabar yang statis, yaitu kemampuan mengendalikan diri untuk tidak marah, untuk tidak berkata-kata yang buruk ya. Kemampuan apapun misalnya orang katakanlah kata kasar atau menghina kita tidak gampang menyerang balik. Ya, kita kendalikan ya, kita sabar. Itu dalam arti statis atau kita jawab sekedarnya. Tapi juga sabar ada dalam pengertian dinamis. Apa dinamis itu berkembang? Yaitu misalnya cucu-cucu kita, nah kita sekolah. Sabar nggak dia tuh nunggu tamat SD tuh? Sabar nggak dia tuh? Sabar luar biasa, sekolah tiap hari 6 tahun. Sabar nggak dia tamat SMP tuh? 6 tahun. Sabar nggak dia nunggu tamat SMA tuh? Sabar. Sabar nggak dia nunggu sampai sarjana tuh? Sabar. Ah, itu namanya kesabaran yang dinamis. Jadi yang selama ini kita pahami kesabaran sabar. Tapi ada kesabaran dalam mencapai sebuah cita-cita. Misalnya nak belajar tadi, nak belajar selawat, nak belajar ngaji. Arti sabar itu belum berhenti sebelum ngajinya lihai, belum berhenti sebelum tajwidnya bagus, belum berhenti sebelum selawatnya dapat. Itu yang maksudnya sabar. Jangan misalnya tak tahu ngaji dah lah, tak apalah. Bukan, itu bukan sabar. Lalu tadi ngina diri, memang kita ni memang kucing kurap. Bukan. Jadi yang namanya sabar dalam pengertian dinamis adalah berusaha terus menerus sampai yang kita inginkan itu, yang kita cita-citakan itu tercapai. Nah, itu baru mantap. Jadi sabar dalam pengertian dinamis. Yang terakhir adalah, nah ini yang paling penting tadi ya, zikir tadi, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Salatnya yang khusyuk, latihan salat khusyuk yang tenang, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat. Nikmati salat tuh. Kalau perlu minta dengan Allah, ya Allah, berikanlah hamba ini kenikmatan dalam solat. Jadi bukan hanya solat sekedar melepaskan fardu, tapi kita juga bisa menghayati dan menikmati. Ya Allah, berikan aku halawatul iman, kemanisan, keindahan, kenikmatan dalam beribadah. Nikmat sekali ya. Zikir itu juga dinikmati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru ditambah illallah, la ilaha illallah. Dinikmati. Kalau udah ada bimbang-bimbang itu kita paksakan lagi, kita kembalikan lagi. Nah, nanti dari situlah akan menjadi suatu basis, suatu benteng, suatu pertahanan diri. Dari sholat kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, silaturahim, kajian-kajian ilmu tuh ibu tidak terasa, tidak nampak dia bu. Dia akan membentuk lapisan-lapisan pertahanan. Kuat batin ibu itu, apalagi yang namanya meraju itu sangat jauh, karena dia selalu berpikir positif. Begini. Oh, kita udah punya jawabannya. Oh, begini, nah, gitu. Oh, begini. Oh, hanya itu. Kita udah selalu punya jawaban atas. Jadi kita tidak punya alasan lagi untuk terjerembab dalam meraju. Sedih tak meraju tadi? Terjalan tak tentu wudu sampai masuk ke dalam hutan belukar. Itu orang zaman dulu kayaknya bu ya. Kita nikmati sebagai sebuah lagu ndak apa-apa, tapi ndak usah ibu praktekkan. Kalau maju nanti masuk ke hutan belukar, kalau maju nanti pergi kemana, ndak, balik aja ke rumah, ambil air wudu, solat. Kalau udah rasa maju, ambil wudu, solat, baca Quran, berzikir, insya Allah merajunya hilang ya. Nah, kira-kira bermanfaat ndak kajian ini ya, insya Allah kan. Jadi ibu akan lahir kembali menjadi pribadi-pribadi yang tegar, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang selalu positive thinking, pribadi-pribadi yang sabar, baik sabar dalam arti statis maupun sabar dalam arti dinamis, yaitu sabar dalam mencapai sebuah cita-cita atau hajat-hajat atau keinginan. Karena biasa ada orang yang tidak sabar, udah kumpulkan kayu, akhirnya kayunya dijual, tak sabar untuk merangkai rumah ya. Dirobohkan, tak jadi. Jadi itu sabaran dalam menyampai atau menghajatkan, mengongkritkan sebuah cita-cita. Misalnya cita-cita pengen punya rumah, ada gangguannya nanti itu.
udah ada sampai ada gangguan. Sabar, tahan nih. Ya Allah, kuatkan ya Allah. Sampaikan jadikan rumah ini ya Allah. Gitu ya. Jadi dari latihan-latihan kecil-kecil ini sampailah ke hal-hal yang besar ya. Nah, ini saja. Silakan Bu, ada yang mau dipertanyakan? Kita tadi sudah niat sebelum jam 7 kita ada selesai ya. Ada pertanyaan Bu? Insya Allah ya, sudah dapat dipahami. Al-haqqu mir rabbika. Tadi ada ayatnya. Apa tadi Bu ya? Sesungguhnya innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, Allah itu Tuhan kami ya. Maksudnya dia tuh salat, kita meyakini Allah Tuhan kita. Kalau salat itu kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau tadi kita tilawah atau kita membaca Al-Qur'an itu Allah berkomunikasi dengan kita. Nah, ya. Kemudian kita istiqomah, sumastaqam. Istiqomah, pengajian istiqomah, salat istiqomah, zikir istiqomah. Ini Allah yang janji, ini bukan saya. Nanti di hati ibu-ibu nih, di hati saya nih, fala khaufun. Tidak ada rasa khauf, tidak ada takut. Hatinya bersih, takutnya hanya tersisa untuk Allah. Jalan lewat kuburan tak ada, jambu nur ni terjab-jab seorang kubur tu, tidak ada takut dia. Ya. Jadi tidak ada takut tak berduit, takut kelaparan, takut hantu, itu saja. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di hati dia itu tidak ada duka cita. Jadi kalau ada sedih itu sebentar lewat. Kalau ada musibah itu sebentar lewat. Karena siapa yang menjaminnya? Allah. Jadi maka berimanlah kepada Allah, istiqomahlah, maka khauf, takut, sedih, duka cita akan hilang dengan sendirinya biiznillah, dengan izin Allah. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan insyaallah menjadi ilmu, dapat Ibu tangkap, dapat mencegah penyakit meraju, dan juga dapat Ibu dakwahkan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu ada door prize ya? Oh ya, sudah ada ya. Itu